Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini harusnya kita live di tempat Pak Budi, tapi karena ada gangguan dengan HP beliau, jadi beliau minta untuk live di IG saya. Nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, ini saya bikin pin message-nya dulu. Oke, mohon maaf ya. Live bareng Pak Budi Isman. Oke, saya pin. Loh, kok nggak bisa? Oke, malam Mbak Eti. Ya, kita live dengan Pak Burisman. Pak Burisman udah join ini kelihatannya. Saya undang ya. Ah, Malam Mas, apa kabar? baik, Assalamualaikum. Sibuk nih Mas Baik. Budi ya? Iya nih, baru selesai tadi sore sih tadi. Habis itu ngerjain sebentar. Sorry ya, ini jadinya ke tempatnya Mas Bi nih. Nggak tahu masalah lagi nih anunya HP saya. Banyak sekali masalahnya beberapa minggu. Udahlah kena hack gitu ya, account-nya, account baru. Iya. Itu HP saya bermasalah, tadi komputer saya bermasalah. Waduh, ngaco. Lagi banyak masalah, banyak rezeki. Amin, alhamdulillah gitu. Iya, Mas, saya juga pernah ngalamin kan, kena hack. Itu Betul. pasti Mas Budi kena phishing ya. Jadi entah DM, entah WA. Waktu saya itu WA. Sekarang ini banyak sekali phishing, Mas. Lewat DM itu ada tulisan, your account is evaluating copyright, kayak gitulah. Copyright violation. Ya. If you want to retain the account, please click link below. Nah, begitu diklik, hilang tuh, Mas. Iya, makanya saya juga bingung. Kemarin tuh dari mana? Bisa dari WhatsApp, bisa juga dari Facebook. Padahal Facebook itu karena dia kebetulan connect gitu ya. Yeah. Jadi memang saya pakai waktu itu connect-nya masuknya lewat pakai Facebook yang account saya itu. Jadi selalu connect, walaupun saya nggak terlalu aktif di Facebook, cuman connect aja sih sebetulnya ya. Setiap feed-nya saya bisa, ya ada yang penting saya feed ke sana. Nah sekarang itu kan messengernya juga kan gabung-gabung itu sekarang itu kan. Iya, betul. Ini sudah mulai agak bingung kan, ini kayaknya sudah agak uzur-uzur gini. Sudah agak nggak ngerti lagi ya. Yang namanya password aja udah bingung sendiri, kebanyakan harus punya password kan. Jadi yang password yang mana nih saya pikir. Saya punya Facebook pernah kena hack juga. Passwordnya saya bikin yang susah banget. Sampai saya lupa. Iya. Malum sudah tua nih. Betul. Jadi saya kemarin itu ya itu mungkin salah satunya tempatnya juga. Nah sayangnya saya biasanya kan dia minta apa namanya ya approval itu lewat email. Kan biasanya dua itu lewat email atau nomor telepon. Kurang cepat saya mungkin responsnya mungkin setelah ya karena saya pas lagi di Bandung kan waktu itu. Oh. Ada acara, jadi kurang cepat responsnya. Mungkin setelah itu dia sudah roba lagi gitu kan. Jadi nggak bisa blok dia gitu. Ya, jadi saya masih mending account-nya terselamatkan, tapi followernya habis, hilang. Oh gitu ya? Followernya hilang, iya, dan postingannya hilang semua. Padahal saya lagi lagi nyuruh tim untuk menyusun, kita mau cetak tuh, jadi Pak Pi on Instagram. Wah, hilang.
bikin baru lagi terpaksa. Betul, betul. Jadi kalau saya rajin posting itu bukan karena pengangguran, karena emang itu mau dibikin buku. Jadi. Iya. Jadi, ini jadi saya terima kasih nih Mas Bi udah mau juga live ini. Jadi tadi saya pikir wah ini di account saya ini yang bisa juga ini teman-teman bisa gabung. Tapi teman-teman yang hadir sini ya saya ingat aja bahwa saya ada account baru ya, bukan account yang lama itu sudah di-hack. Iya. Saya berapa kali live juga untuk ini mengimbau teman-teman untuk follow lagi karena banyak begini waktu pengalaman saya itu banyak yang nggak tahu saya di-hack, Mas. Betul. Saya nggak tahu. Jadi akhirnya, gue masih follow Pak B gitu ya, nyantai aja. Padahal udah nggak pernah connect sama saya. Jadi Betul. ada yang DM saya, Pak B, kok lama nggak posting? Nggak mungkin, Mas. Coba kamu follow lagi. Begitu follow ulang. Nah, kebetulan punyanya Mas Budi kan Budi Isman official kan jadi ganti. Kalau saya kan Subiakto juga, jadi akhirnya orang pikir lo masih follow gitu, padahal udah nggak follow. Iya betul banget. Jadi banyak yang marahin saya, tuh kok Pak Pi nggak pernah posting lagi, saya kehilangan nih loh. Saya bilang saya posting cuman kamu nggak follow kan gitu, coba follow ulang nah. Gitu. Follow-nya ya asal jangan follow yang salah aja, carilah jalan yang benar gitu ya. Ada yang nanya tuh Mas Budi, gara-gara saya posting bertiga sama Adrian. Ya, betul. Itu karena fotonya ya cuma ada itu. Iya. Tapi kalau Adrian mau ikutan sih nanti bisa kita undang gantian. Iya, betul. Suruh dia komen gitu kan. Betul. Jadi jadi kebetulan tadi ada workshop, CEO workshop. Tapi saya juga CEO workshop 2 hari ini di Mulia. Jadi saya juga nggak tahu nih PSBB ini ternyata diperpanjang kan. Ada Adrian tuh. Mas Adrian. Ada Adrian. Malam. Oke, Mas Adrian nanti kayaknya jadi Anda nyimak nanti jadi juri. Ya, biar lihat kita berantem dulu gitu sama Mas. Ini dua orang kawakan nih mau berantem nih. Iya. Tuh ada yang nanya, Pak Budi kenapa pakai baju merah terus? Lah, ya itu dia. Coba tanya kenapa dia baju hitam terus gitu. Iya, Pak Budi dihack karena brandnya udah kuat. Jadi dihack, iyalah. Siapa sih nggak kenal Pak Budi di Republik ini? Enggak. Asli. Jadi diskusinya tadi juga banyak ya soal bisnis. Jadi tadi juga kita cerita soal salah satu tugas CEO itu apa sih kan gitu ya. Jadi kan kita cerita CEO ini apa sih tugas utamanya? Ya selain dari istilahnya yang secara hukum ya berarti dia akan harus menjadi pimpinan tertinggi ya secara hukum, melakukan LUPS, bertanggung jawab terhadap shareholder. Ya itu sih memang iya. Ada kompetensi dari CEO itu yang dari sisi leadership misalnya ya. Kemudian dari sisi misalnya managerial skills, ada dari sisi business skills. Tapi salah satu yang saya sebutkan di situ yaitu saya bilang itu. Ya, CEO itu yang paling bertanggung jawab dari 10 hal yang harus diutak-atik kalau membangun value dari perusahaan itu. Saya bilang salah satunya adalah brand, patent, kan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari semua 10 faktor itu, memang semuanya berhubungan, kan gitu. Jadi misalnya kalau saya cerita di triple value ya, kalau di workshop triple value itu kan, industri yang kategori kita pasti mempengaruhi nilai dari bisnis kita. Karena misalnya industri yang seperti sekarang misalnya top 5 dari perusahaan-perusahaan yang termahal di dunia itu kan hampir semuanya teknologi ya.
seperti Apple gitu ya, Amazon, Google, Microsoft, Facebook dan segala macamnya. Jadi artinya kategori tertentu. Pada 20 tahun yang lalu, yang paling mahal tuh minyak kan itu, perusahaan-perusahaan minyak, mobil oil, Shell, Walmart lah, yang perusahaan retail yang termasuk top 5 waktu zaman dulu kan itu. Jadi shifting kategori dan industri itu juga membuat bisnis kita ini dari sisi kacamata investor kan menarik atau tidak kan itu. Jadi ada nilainya. Itu satu. Soal sustainability dari sales misalnya ya, penjualan kita itu kan sering saya bilang sama teman-teman tadi itu ya, Pak ya memang sales saya yo-yo Pak. Kenapa? Pokoknya yang penting saya tumbuh 1000%. Wah, dia tumbuh 1000%. Tapi tahun depan minus 1000%. Habis itu naik lagi 2000. Jadi kayak yo-yo gitu. Ya bagi saya itu nggak ada nilainya yang begitu, saya bilang. Itu by luck namanya kan itu. Bukan karena usaha kita. Yang bagus itu kan sebetulnya yang namanya sustainable sales itu adalah pasti ada turun naik, tapi trennya tetap naik, stabil gitu, turun naik tapi stabil. Nah, berarti bisnis yang punya tren seperti itu akan lebih bernilai daripada yang yo-yo tadi gitu ya. Kemudian saya cerita juga soal market share misalnya ya, dengan competition misalnya ya. Kadang-kadang ada investor yang suka perusahaannya market share-nya besar misalnya ya. Tapi ada juga yang melihat, wah kalau market share besar berarti pertumbuhannya sudah terbatas dong kan gitu ya. Dibandingkan market share yang kecil gitu. Nah itu dampaknya apa? Nah kemudian setelah itu saya ceritakan soal apa ya tadi itu, cost structure ya, struktur biaya kita bagaimana, struktur profit kita bagaimana, tim kita bagaimana. Nah, brand dan paten itu juga masuk dalam 10 faktor yang harus diutak-atik untuk membangun nilai perusahaannya. Nah, tapi dari 10 faktor itu, satu saya bilang, kalau kita lihat neracanya ya dalam laporan keuangan itu, ya yang tercermin secara umum itu kan adalah yang aset-aset yang tangible ya, yang fisik gitu ya, pabriknya, cashnya, mobil dan segala macam, tanahnya itu. Sedangkan yang intangible-nya itu, yang tidak kelihatan itu, nggak terukur langsung di situ. Tergantung ya bagaimana caranya dari sisi akuntansinya. Tapi ini ujung-ujungnya adalah satu, semua faktor yang tadi 10 itu sebetulnya akan membantu membangun brand Anda yang kuat. Kan itu ya. Nah itu satu. Lalu yang kedua, brand itu juga menurut saya ya, karena mereka akan belajar sebagai CEO yang profesional atau apa sih? Ya, Anda termasuk yang bertanggung jawab, bagus atau tidaknya gitu, brandnya Anda. Jangan Anda pikir tim Anda saja, atau orang brand manager Anda, atau marketing manager Anda yang bertanggung jawab. Anda yang paling bertanggung jawab gitu. Termasuk juga misalnya, lead by example kan gitu ya. Jadi artinya value atau brand cerminan dari bisnis Anda itu kan termasuk CEO-nya kan gitu. Jadi kalau CEO-nya tiba-tiba misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai sebetulnya dengan image atau value dari brandnya sendiri, ya sudah pasti tidak memberikan contoh yang bagus. Juga, saya punya pengalaman Mas Bi. Jadi misalnya contoh gini, walaupun ya ini kan waktu saya di Coca-Cola ya, bagaimana, artinya kita belajar kan gini, kadang-kadang bagaimana kita membangun sebuah brand itu termasuk juga disiplin kita dan konsistensi kita menjalankan value-value-nya kita itu kan gitu. Nah, ini akan tercermin kan. Nah, saya ingat waktu itu awal-awal saya masuk di Coca-Cola tahun 94 itu saya menulis email ya. Nah, emailnya itu ditegur saya, emailnya itu saya menulis email ke CEO saya, bos saya waktu itu. Lalu saya tegur gara-gara, karena saya baru ya, belum paham betul, waktu itu masih 2 mingguan lah waktu itu masuk. Gara-gara email saya itu tulisan Coca-Colanya nggak ada stripnya gitu. Jadi Coca-Cola. Jadi kan ya karena kita ngetik biasa, saya Coca-Cola nggak ada pakai strip itu. Wah langsung ditegur keras saya itu. Dia bilang sama itu belum belajar value dan brand kita, konsistensi dari brand. Dia bilang kalau 3 kali lagi kamu buat tanpa strip katanya, saya buat kasih surat peringatan. Gara-gara hanya strip aja buat email, bayangkan itu. Itu saya pernah tuh Mas, waktu saya megang McDonald, waktu megang McDonald itu kan harus ada apostrophe itu.
Iya, betul. McDonald apostrof S kan gitu. Itu Betul. saya sering lupa. Iya. Wah, dimarahin sama presidennya itu. You are the agency katanya. Harus gitu. Oke lah. Ya walaupun itu istilahnya saya kan, walaupun itu mungkin bagian ya, memang itu kan tahapannya kan itu mungkin identitas ya, tapi juga konsisten. Sebetulnya kan yang lebih itu sebetulnya bagaimana konsistensinya itu kan, konsistensi apa yang ingin kita sampaikan, itu message-nya ya, pesannya menurut saya ya. Nah, jadi tadi itu banyak perdebatan kita soal, jadi kalau ada nantinya karyawan kita Pak, yang nggak konsisten dengan brandnya kita, itu bagaimana? Ya tergantung, saya bilang, kalau dia akan merusak brand Anda nilainya, kalau saya sih saya pecat dia, keluarin aja. ya itu kejadian juga bagi kami di perusahaan-perusahaan dulu itu tempat saya bekerja gitu. Iya. Oke. Sekarang saya mau challenge Pak Budi nih. Ya. Jadi Pak Budi itu mengajarkan kepada teman-teman UKM kalau bikin produk itu harus ada pasarnya. Kalau nggak ada yang butuh, ya jangan dibikin kan gitu. Ya. Lalu Pak Budi ngasih arahan, yang dibutuhkan tuh gimana sih? Coba kamu identifikasi permasalahan konsumen apa? Ya, problemnya tuh apa? Terus siapa yang punya masalah? Ya. Terus kemudian kalau itu terjadi dari yang namanya basic product, dia berganti menjadi expected product. Produk yang sudah di-expect bakal nyelesain masalah gue nih. Ya. Jadi produk seperti itu kan dicari, Mas. Betul. Dicari. Karena dicari, maka dia sebetulnya nggak perlu brand, karena udah selesai. Oh gitu ya. Jadi challenge apa? Pertanyaannya apa nih? Jadi challenge-nya adalah bahwa kalau mau brand, itu berangkatnya justru dari expected product dirubah menjadi augmented kan. Ditambah dengan mainannya Mas Baskoro itu, value edit, value-nya ya. Value-nya edit, kemudian jadilah augmented ya. Ya. Nah, kalau dia sifatnya fisikal, itu Pak Baskoro ahlinya lah. Ya. Tapi kalau untuk memasukkan ke benak konsumen, nah itu saya ahlinya. Iya betul. Jadi dia baru berubah menjadi brand, si value creation ini berubah menjadi brand ketika masuk ke benak konsumen. Kalau dia belum masuk ke benak konsumen, belum disebut brand dia. Dia masih sebagai added value saja. Jadi sebenarnya kalau nurut SBE-nya Pak Budi, itu Anda nggak perlu bikin brand, itu udah pasti dicari produk Anda kan, karena ini masalahnya, ini jawabannya kan gitu. Ya betul. Jadi brand itu adalah buat orang-orang yang ingin lebih, Mas. Ya. Lebih dari sekedar apa yang diharapkan, udah tercapai ya udah gitu. Tapi kalau pakai brand itu lebih dari yang diharapkan. Artinya beyond expectation gitu. Jadi expected product, beyond-nya itu baru pakai brand. Nah, yang saya challenge adalah sama aja Pak Budi ngajarin, terus nggak usah ikut belajar sama Pak Abi lah, belajar sama saya aja. Gitu ya. Oh, enggak sih. Enggak juga. Makanya ketika Mas Baskoro masuk di business.id, saya senang sekali itu karena ya ini satu step nih, mendekati saya nih. Jadi dari expected product menjadi augmented karena ada value creation. Nah, kalau mau dimasukin ke otaknya konsumen, nah itu baru butuh orang-orang kayak saya gitu.
Iya, iya, iya. Ya, sebetulnya kan ya, prinsip dasarnya ya artinya kan gini. eh, karena kita juga tahu ya Mas, kadang-kadang sulit mereka menangkap Ya. mungkin definisi yang biasanya kita ajarkan yang mungkin lebih abstrak untuk mereka kan ya. Jadi Hmm. mungkin lebih gampang, makanya saya mengatakan Smart Business Map itu bagi saya adalah fundamentalnya ya, fundamentalnya yang minimal Anda harus punya ini dulu kan gitu ya. Hmm. Untuk nantinya tentunya dari situlah kita membangun fondasi-fondasi yang baru di atasnya Betul. Betul. supaya menjadi sebuah bisnis yang sustainable, Hmm. profitable, dan growing. Nah, itu aja sih. Bagi saya tiga itu aja. Pokoknya Ya. bisa sustainable, harus profitable kalau bisa, dan juga tentunya kalau bisa ya tumbuh kan gitu ya. Nah, itu Nah, jawabannya yang tuh Mas. Itu harus pakai brand. Karena brand itu bikin sustain. Kenapa? ya, Kalau produk Anda itu hidup di otaknya konsumen, itu akan dibeli terus. Gitu. ya, Nah, kalau dibeli terus, dia udah terbiasa. Kalau produk Anda itu hilang, dia akan kehilangan. Sehingga ketika Anda balik lagi, seperti Whopper pernah hilang dari BK kan, ya, itu kemudian dia naikin harganya, itu nggak masalah, karena itu udah premium price kan gitu. betul, Jadi brand itu sustain dan premium. Sebenarnya udah menjawab dua dari apa namanya dari targetnya Mas Budi tadi, betul, sustainability, profitability, dan apa tadi yang terakhir? growing, tumbuh, Growing. Nah, ya betul. tumbuh itu karena ada Mas Baskoro kan, ada value creation. Jadi sebenarnya Ya, kita ini komplit banget nih bertiga nih itu. betul, betul. Sebetulnya complementary semuanya. Makanya saya Uh, juga selalu bilang nggak bisa sebetulnya dipisahkan. Ya, hmm, tapi mau mulai dari mana ya silakan kan itu exactly. ya. Nah, Ya, jadi kita membangun fondasi kalau saya untuk teman-teman itu, tapi ya kembali itu nggak cukup. hmm, Karena ya artinya banyak teman-teman Pak, saya nggak perlu itu pakai brand, laku kok jualan saya. ya. Lah iya sih, laku sih. Cuman pertanyaan lakunya Sampai seberapa sih? kapan? Iya, sampai kapan dan seberapa kan gitu. Jadi kalau Ya, cerita itu ya bagi teman-teman kalau dia mengatakan saya 1.000 produk saya laku itu sudah cukup bagi mereka ya sudah. Saya mau bilang apa ya, lagi kan itu. ya. Kalau ukurannya cuma segitu kan. Tapi ini Mas, begini. Kalau saya perhatikan ya, teman-teman UKM itu basicnya memang basic banget ya. Ya, Artinya mereka melihat need itu sebagai kebutuhan saja. Jadi ya, core benefitnya apa? Saya lapar nih, butuh ya, makanan kan gitu. ya, Nah, ketika butuh makanan, lapar, itu segala macam dimakan. ya, Pengertiannya mereka begitu. Makanya kalau kita bikin produk, produknya menjadi basic product ya, yang mudah ditiru dan di mana-mana ada gitu. ya, Gitu. Nah, setelah mulai persaingan, baru mulai mikir nih, gimana supaya produk saya ini dicari, nggak cuma sekedar apa namanya menjalankan memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga dicari. Baru expected itu muncul di situ. betul. Nah, setelah oh saya mau hidup 100 tahun kayak Anggara kemarin bilang kan, Ya, mau 1.000 tahun. Wah ini ya, harus bangun brand, nggak bisa nggak pakai brand. Coca-Cola itu betul. kalau nggak pakai brand nggak bakalan 100 tahun. Jadi jamu aja dia. Jadi jamu. Iya. Jadi itu juga saya pikirkan kalau saya dulu ya pada saat saya mencoba waktu belajar pada saat baik di perusahaan-perusahaan yang lama kan gitu ya. Ya kalau kita pelajari dari sisi bagaimana seorang mengambil keputusan, pada saat mengambil keputusan itu biasanya yang pemahaman saya selama ini, ya mungkin Mas Bi bisa memberikan masukan juga. Kalau orang itu mau sesuatu ya, kalau katakanlah dia punya problem, yang tadi itu saya Hmm. mulai dengan cara yang saya itu. Hmm. Lalu dia mencoba memikirkan, kalau saya punya problem ini kan berarti kan saya harus mencari solusi gitu ya. Jadi Hmm. misalnya contohkan tadi itu katakanlah misalnya saya haus misalnya ya. Ini bukan Hmm. hausnya Gufron nih, tapi haus mau minum gitu ya. Maksudnya ya. Hmm. Jadi misalnya saya haus, jadi haus itu adalah problemnya kan gitu ya. Hmm. Lalu
setelah haus itu dia akan memikirkan minumannya kepikiran dia. Basic produknya. Ya, jadi artinya minuman itu kan bagi saya adalah kategorinya kan gitu ya. Kategori, betul. Baru setelah kalau itu sudah lewat dari problemnya tadi itu, dia haus, kemudian dia mencari solusinya itu adalah di minuman, berarti minuman itu adalah kategorinya. Nah, tapi minuman yang mana nih? Nah, itu pertanyaan. Nah, baru di situ sebetulnya, ya minuman kan banyak kalau tanyanya. Nah, minuman yang mana nih? Betul. Bisa dia masuknya ke subkategori, misalnya air mineral. Gitu. Tapi air mineral yang mana nih misalnya? Atau misalnya teh yang mana? Nah, dari situ kan baru pemisahnya. Artinya bagi saya, pentingnya bagi saya tuh brandnya itu kan sebetulnya menjadi, apa namanya itu ya, bukan trigger ya, menjadi di otaknya konsumen itu, kalau dia bicara kategori ya, kalau brandnya kita sudah kuat, ya yang muncul mungkin ya yang pertama adalah yang ada punya brand kan gitu jadinya. Betul. Itu nggak Mas? Artinya itu pengalaman saya sih dalam cara orang berpikir gitu. Karena yang muncul itu yang di kepala konsumen kan. Jadi kayak Pak Budi mau meninjau proyek di Bandung. Ya. Atau ada workshop di Bandung. Kan harus ke Bandung kan? Betul. Nah, kebutuhan dasarnya apa sih? Penginapan. Harus ada tempat nginep, hotel. Ya. Nah, kategori. Kalau kategori hotel itu melahirkan produk. Produknya ada kamar yang ada tempat tidurnya, ada kasurnya, ada bantalnya, ada spraynya, ada kordennya gitu ya. Ya. Nah, kalau yang dicari cuman itu banyak yang kayak gitu. Jadi generic kan. Generic produk. Nah, supaya beda itu dibaca nih, Pak Budi ini masalahnya apa nih? Oh, dia itu datang karena ada conference. Berarti dia butuh internet nih. Nah, jadi ekspektasinya Pak Budi itu meningkat, nggak cuman kasur sama bantal, gue juga butuh internet kan itu. Nah, expected produk itu muncul ketika ditambah ada value creation itu menjadi expected product yang karena berasal dari masalahnya Pak Budi. Nah, setelah itu terpenuhi, ada nggak tuntutan lain? Beyond itu ada nggak? Misalnya, di hotel itu di lobinya harus ada kafe. Nah, kafe itu menjadi value creation kan? Jadi value creation. Yang kalau kemudian dibuat kafenya itu bisa menjadi brand. Karena apa? Karena hotel yang ada bantal dan kasurnya, yang ada internetnya, yang ada kafenya, itu merupakan sesuatu yang unik, menjadi beyond expectation. Itu jadi brand. Gitu. Makanya ada art hotel lah yang gambar-gambar, ada hotel apa lagi yang karena hotel itu semuanya mirip semua lah ya. Jadi paling gampang mencontohkannya dengan hotel itu. Nah, teman-teman UKM itu cuma mikir sampai, Pak Budi perlu penginapan. Ya udah sediain kamar, kasih kasur, kasih bantal, udah selesai. Berdarah-darah deh. Karena apa? Yang kayak gitu banyak. Banting harga. Diskon. Nah, ini ngajak teman-teman melangkah satu langkah itu Pak Budi udah berhasil. Dengan baca masalahnya Pak Budi, dia butuh internet. Nah, kasih internet. Jadi itu otomatis hotel Anda akan laku karena ada added value yang namanya internet tadi. Ya, gitu. Nah, Mas, gini kan ya. Pelajaran yang dulu yang saya juga selalu dapatkan ya, walaupun ini kan tentunya bercampur ya semuanya. Dari sisi melihat dari sisi brand itu, ya mungkin teman-teman ini kan banyak orang cerita nih, ada orang melihat produknya itu dari sisi fungsionalnya, ada yang dari sisi emosionalnya gitu. Nah, saya ingat sekali saya juga belajar brand diamond itu selalu dua itu harus ada. Dari sisi fungsional itu mungkin lebih ke fitur-fitur yang tangible. Ya, seperti tadi itu misalnya internet itu kan lebih tangible ya, mungkin ada benefitsnya, tapi yang emosionalnya itu bagaimana? Nah itu kan yang lebih luas kan itu, karena saya tadi itu hotelnya itu ya bisa saja sih, saya mungkin tidak akan memilih hotel-hotel begini walaupun sama-sama punya internet.
sama-sama ada kafe, tapi itu bukan saya itu. Nah, saya itu adalah yang hotel yang seperti ini nih. Nah, itu kan sudah, bagi saya itu kan sudah yang tadi itu yang sudah lebih ke image siapa saya, emosionalnya, karena itu saya kan gitu. Ya, betul. Karena itu bisa gimana kan, itu yang Mas Bi yang lebih kalau saya sih oke, pembagiannya itu bagaimana. Saya kasih contoh lagi yang di SBM selalu saya katakan, Mercedes dengan BMW boleh dikatakan hampir mirip dari sisi harga ya, mungkin dari sisi fasilitasnya bla bla, tapi basically different segment ya, different pasarnya different gitu ya, karena yang dituju itu orang kebutuhannya mungkin berbeda, tapi juga mungkin image yang diharapkan atau siapa dia memakai produk itu beda juga. Ya. Tapi meng-create-nya gimana, Mas? Saya memberikan hints-nya begini. Kalau Anda membeli produk, Anda mendapatkan apa? Ya. Nah, betul. Tapi kalau Anda membeli brand, ya. Anda menjadi siapa? Ya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Jadi kalau produk Anda itu tidak membuat saya menjadi siapa-siapa, berarti produk Anda belum menjadi brand. Ya. Gitu. Jadi, makanya teman-teman UKM tuh seringkali kan, oh produk saya ini terbuat dari bahan-bahan pilihan. Lah iyalah, kalau bukan pilihan ya jangan dijual gitu kan. Oh produk saya ini enak, di antara semuanya paling enak. Ya iyalah, kalau nggak enak jangan dijual kan gitu ya. Iya betul. Tapi kalau saya makan empek-empek kamu, saya jadi siapa? Gitu. Itu yang nggak pernah kebayang. Gitu. Itu sebetulnya saya keliling-keliling Indonesia itu cuma ngajarin itu aja. Iya, kan tadi itu ya. Jadi kalau di sisi tadi itu istilahnya ya kalau kita cerita soal fungsional dan segala macam itu tetap harus ada. Kan nggak mungkin juga kita misalnya katakanlah image kita merek mobil ini kita cocok dengan image kita menjadikan siapa kita. Tapi kalau mobilnya nggak bisa jalan kan nggak ada juga gunanya kan. Jadi yang tadi itu ya basicnya ya kalau makan ya harus enak, walaupun enak. Kalau nggak enak pasti nggak laku. Ini ada pertanyaan nih Mas, Bang Ucup Roti Sisir. Dia bilang kalau kerupuk menjadi siapa ya? Mana tadi pertanyaannya? Kalau kerupuk jadi siapa ya? Saya bilang gini, kalau kerupuknya dimasukin ke dalam kaleng kongguan, ya itu menjadi hidangan Ramadan. Bulan puasa itu kalau kita ke rumah orang, ada kaleng kongguan, itu yang kepikir ini isinya apa ya? Masih aslinya, cookies aslinya, atau sudah ganti rengginang atau kerupuk? Jadi harapannya adalah cookiesnya dapatnya rengginang, kerupuk. Itu jadi artinya itu packagingnya bagus gitu ya, tapi isinya nggak cocok gitu. Itu cross branding namanya. Cross branding. Kerupuknya nggak punya brand, di brand pakai kongguan kan gitu. Betul. Jadi intinya kalau saya lihatnya memang harus dilihat secara utuh ya. Nggak bisa juga kita sepotong-sepotong melihat brand itu hanya berdiri sendiri, nggak mungkin menurut saya. Dia harus ada fondasinya untuk dibangun di atasnya. Tapi bisnis yang tanpa yang brand itu bagi saya ya bisa kalau sekedar jalan kan gitu. Jadi artinya hidup sekedar hidup sih kita bisa hidup gitu, tapi hidup yang tidak bermakna gitu. Jadi apa namanya, Pak Budi kan mengajarkan kalau mau bikin produk carilah masalah konsumen kemudian bikin produk. Nah, kalau saya 99% klien yang datang ke saya untuk dibikinin brand itu punya produknya sudah ada. Malah kalau Pak Budi kan waktu nanganin Coca-Cola itu produknya sudah ada, brandnya sudah kuat kan gitu. Betul.
Jadi tinggal mendidik masyarakat, memasukkan Coca-Cola ke dalam benak konsumen ini sebagai apa nih? Ya, Gitu. ya. Jadi mungkin zaman Mas Budi tagline-nya apa ya? This is song, bukan? Apanya? Tagline-nya itu sing along dengan Coca-Cola itu. I Oh, like to teach the world to sing. Ya, Gitu. itu Bukan? The Real Thing itu. Ya, Ya, itu saya masih ingat tuh. Saya zaman tahun 80-an betul. gitu. Betul, yang orang-orang nyanyi di atas bukit itu. Ya, betul. Itu kan sebetulnya tagline-nya itu The Real Thing. The real thing, ya. Ya, The Real Thing. Jadi, Itu lama banget pakai The Real Thing tuh. the real thing itu bisa physical, bisa intangible tuh. Betul. Jadi Betul. kalau Anda minum Coca-Cola, you get the real thing. Betul. Tapi kalau Anda minum Coca-Cola, Anda menjadi the real thing juga. Gitu. Ya, ya. Betul. Sebetulnya konsep awalnya sih The Real Thing itu lama sekali ya. Kemudian ya memang ya Mas Handoko juga tanya, Always Coca-Cola itu ya, itu di tahun akhir tahun 80-an dengan tahun 90-an itu masuk Always Coca-Cola. Tapi sebetulnya ya itu yang saya cerita di feed-nya itu. Ya perusahaan sebesar Coca-Cola juga make mistake kan gitu ya. Artinya mereka juga gagal karena ya tadi itu sebetulnya seperti yang kata Mas Bi tadi itu, yang mereka beli itu bukan lagi produknya. Yang mereka beli itu adalah siapa dia itu kan gitu. Ya, jadi betul. saat mereka mengeluarkan, jadi kan lucunya kan gini, padahal mereka tuh kan jagonya, termasuk jago ya, tapi itulah yang juga kadang-kadang juga bisa mempunyai prestasi. Jadi, betul. Jadi pada saat mereka misalnya katakanlah waktu itu melihat Pepsi itu kok menghajar mereka lewat iklan yang namanya Pepsi Challenge ya, gara-gara rasanya Pepsi itu menurut blind test jauh lebih enak daripada Coca-Cola. Jadi padahal Coca-Cola itu dari dulu kan dianggap yang originalnya Cola kan dia, karena dia yang menciptakan kategori. Makanya the real thing itu ya, the real Cola itu ya Coca-Cola kan itu sebetulnya, the real thing itu. Nah, jadi pada challenge sama Pepsi seperti itu, ya mungkin orang-orang jagonya Coca-Cola itu pikir, wah ini kayaknya dari sisi rasa, taste kitanya ini kalah nih. Jadi pada saat mereka buat lagi taste test dan segala macam, terubah formulanya kan, akhirnya menang sih. Dari sisi blind test segala macam, lebih enak dari Pepsi, lebih enak lagi dari the real Cola-nya itu, yang formula awal. Nah, tapi itu kan dari sisi produk nih, dari sisi tangible-nya, dari sisi science, dari sisi rasionalnya, semuanya mengatakan pokoknya yang baru ini yang ini betul-betul lebih enak dari semuanya. Pepsi lebih enak segala macam. Tapi begitu dia keluarkan, karena dia mau membedakan yang baru ini, makanya dibuatlah New Cola namanya. Begitu kena New Cola, orang bilang, oh berarti ini nggak yang lama. This is not the real thing. Jadi bukan the real thing lagi. Hancur 3 bulan, setelah itu balik lagi ke original. Makanya keluar Coca-Cola original. Padahal dulu kan nggak ada pakai original. Klasik kayak Coca-Cola klasik, Coca-Cola original. Jadi ya tadi itu, kalau brand yang sudah dibangun seperti itu, mereka memang tidak lagi mencari produknya dari sisi hanya itu. Jadi hati-hati juga tuh. Untuk saya lebih suka tagline yang baru ini. Yang dia mengatakan open the happiness itu. Yes, betul. Yang itu yang baru ya. Itu menunjukkan siapa yang minum itu orang-orang yang happy. Betul. Either dia sedang happy atau dia mau happy kan gitu. Betul. Itu lebih nge-branding daripada kalau kemarin masih berangkat dari teorinya Mas Baskoro, itu masih value creation. Jadi otak-atik produknya lagi padahal bukan itu. Ya, betul. Ini ada Mas Handoko juga ada cerita Coca-Cola masuk ke kopi. Benar, Mas Handoko, mereka kalau nggak salah itu Costa ya. Costa mereka beli gitu ya. Ya karena saya rasa ya saya lama juga sih udah nggak kontak dengan teman-teman di Coca-Cola, tapi intinya kan begini ya, dari sisi bisnis kita cerita ya. Kalau sisi brand ya saya serahkanlah ke Mas Bi sama Mas Handoko. Tapi dari sisi bisnis ya kan gitu ya. Dari sisi bisnis ya ujung-ujungnya kan kita bermain di kategori apa sih kan gitu ya tadi itu. Jadi awalnya misalnya dia bermain yang namanya bermain di soft drink soda.
Tapi kan kalau ingin memperbesar pasarnya, ya tentunya dia bisa hanya bermain di situ, pasti juga lama-lama ada keterbatasannya. Makanya dia memperlebar kategorinya menjadi yang namanya beverage, ya. Jadi minuman, ya, beverage. Tapi dia batasi beverage-nya itu dalam bentuk ready to drink, ya. Jadi yang siap minum. Jadi dia tidak jual bubuk atau bahan baku dan segala macamnya. Nah, jadi makanya dia masuk ke misalnya ke Papi Orange dia beli, ya. Dia punya orange, ya. Dia punya air mineral, banyak yang dia juga punya Powerade dan segala macam. Jadi beverage. Jadi lebarnya beverage. Nah, kopi itu ya masuk beverage juga, tetapi kategori yang sedikit berbeda sekarang ini adalah sebetulnya mereka kuat, misalnya di Jepang itu mereka kuat sekali Georgia Coffee-nya. Malahan di Coca-Cola Jepang itu Georgia Coffee-nya itu mengalahkan, setahu saya mengalahkan Coca-Cola penjualannya. Tapi itu milik Coca-Cola juga. Jadi artinya dari sisi bagaimana mencari revenue, pertumbuhan revenue itu bukan hanya dari satu kategori yang subkategori, tapi juga kategori yang masih lebar. Nah, cuman sekarang ini mereka membeli Costa. Nah, Costa itu memang kafe sebetulnya. Jadi mirip Starbucks kan gitu. Nah, itu kan totally different kategori sebetulnya. Walaupun itu juga minuman juga, tapi bukan lagi ready to drink, ya, yang segala macam. Nah, saya nggak tahu apakah mereka mau lebih lebar lagi seperti itu, walaupun masih di dalam koridor masih minuman gitu. Cuman produknya beda gitu. Produk konsepnya mungkin sama, tapi bisnis modelnya kan beda, Mas. Betul, betul. Bisnis modelnya beda gitu. Kan kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau bisnis modelnya berbeda di dalam satu atap misalnya, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau pakai bisnis model yang biasa, sebetulnya seperti Georgia Coffee aja. Jadi Costa itu dibuat ready to drink, ya, yang dibuat dalam botol atau dalam kaleng, ya dijual dengan yang sama. Tapi yang nggak ada salahnya sih bagi saya itu kan caranya mencari pertumbuhan kan itu. Kalau memang dari cara ini nggak bisa, ya bisa saja. Tapi yang lebih bagi saya yang masih oke bagi saya itu adalah masih tidak lari dari bisnis beverage-nya. Walaupun dengan bisnisnya beda, kan dia nggak buat pesawat terbang atau sepeda motor kan ya. Itu kan jauh banget. Ini Mas Adrian nih, 97-98% usaha di Indonesia adalah usaha mikro. Ya. Kalau tahun 98 UMKM survive karena saat itu nggak ada PSBB, yang terpukul justru pengusaha elit. UMKM backbone yang selamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Nah, ini komennya Mas Budi gimana nih? Ya betul sih. Data sekarang malahan dari data yang tahun 98 itu pertumbuhannya UMKM itu sendiri sekarang sudah ada di sekitar 62 juta. Itu satu. Dari sisi pertumbuhan jumlah UMKM tinggi. Dari sisi kontribusinya hampir 60%. Jadi artinya mayoritas dari pertumbuhan atau kontribusi ekonomi kita ini memang dari UMKM. 60%. Yang perusahaan besar itu 40%. Nah, dari sisi tenaga kerja lebih sadis lagi. Hampir 98% tenaga kerja yang bekerja itu adanya di UMKM. Sisanya baru di perusahaan besar. Nah, perbedaan antara tahun 98 ya, karena memang COVID ini kan masalah mobilitas ya. Jadi bukan masalah, awalnya kan bukan masalah ekonominya kan itu ya. Awalnya mengakibatkan spiral atau multiplier efek yang negatif kan gitu. Karena orang nggak bisa mobilitasnya, sehingga orang nggak bisa belanja, turun semua. Begitu turun, pendapatan turun, akhirnya merembet ke bawah itu. Jadi dampak yang paling besar memang tahun ini kenanya malahan memang di UMKM. Malahan hampir 50% sebetulnya UMKM itu terjun bebas gitu ya. Mungkin yang mati itu sudah ada 30% gitu ya. Ya atau minimal yang itu. Tapi bagi saya sih ya karena UMKM ini small size ya, harusnya dari sisi agility atau fleksibilitas mereka harusnya lebih tinggi. Ya asal nggak bodoh-bodoh amat orang yang melolanya kan gitu ya.
Kalau IQ-nya di atas 70, ya, bisa selamat kan. Jadi, jadi betul sih, kalau saya sih, ya harusnya pemerintah ya fokusnya UMKM gitu. Ya 60%. Kalau menurut saya tergantung rejimnya, Mas. Nah, Kalau rejimnya rejim perbankan, maka yang dianggap pengusaha itu yang punya agunan. Itulah yang 2% itu. Kenapa ya, apa namanya, UMKM itu 98% itu bukan dimasukkan pengusaha karena nggak punya agunan, nggak punya. Jadi kalau pemerintah kemudian mengeluarkan rejim baru terhadap kredit dan segala macam, misalnya kayak ada modal Ventura itu kan berarti kan itu rejim baru, bukan rejim bank itu. ya, Yang menganggap bahwa oke, dia nggak punya agunan, tapi bisnisnya itu dijadikan agunan kan gitu. Nah, ya, yang diagunkan apanya? Ya share-nya diagunkan. Entah 50%, entah 40%, yang nanti kalau saatnya tiba, uangnya sudah beranak pinak menjadi 300% dalam 5 tahun, ya, exit-nya ya itu apa namanya, dikembalikan kan namanya sahamnya. Nah, ya. ini yang tapi siapa sih yang mau kalau perusahaannya maju, sahamnya dibalikin kan nggak mau juga. Ya, ya, Mas Adrian ya, artinya Mas Andoko bilang ya burger-burger yang UMKM itu rame kan ya. BK sepi misalnya ya, Burger King. Hmm. Ya sih betul sih, ada yang bagus ya. Tapi ya tidak semuanya juga sih menurut saya. Kalau dihitung dari sisi jumlahnya, ya kalau dalam statistik yang saya lihat itu ya cukup banyak juga UMKM itu yang terpukul ya. Dari segala macam kategori ya, kita tidak cerita di satu kategori aja. Tapi mungkin salah satu yang disampaikan oleh Mas Adrian, ya itu memang masalah mindset dan berpikir ke depannya mau bagaimana itu bisnisnya mereka itu dikembangkan. Nah ini yang selalu digembar-gemborkan oleh banyak orang bahwa kalau UMKM ini betul-betul mau membangun bisnis yang sustainable, profitable, tadi growing ya, mungkin ya salah satunya ya adalah bagaimana memikirkan bisnis model yang menginjek dan menggunakan teknologi yang tepat gitu ya, terutama digitalisasi gitu. Jadi bukan hanya perusahaan besar saja yang butuh digitalisasi, malahan menurut saya ya UMKM ini harusnya betul-betul kita push ya, karena itu adalah sesuatu advantage yang mungkin dari sisi harga, biaya dan segala macamnya nggak seberapa gitu ya, tapi bisa membantu mereka itu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Oke. Saya punya pendapat lain terhadap digitalisasi ini, Mas. Karena kalau 260, sekarang katanya udah 275 ya. 275 juta rakyat Indonesia, 60% sudah masuk, 64% katanya Mas Adrian tadi, sudah masuk ke dalam digital, internet marketing. Memanfaatkan internet untuk pemasaran. Itu berarti 150-an lebih lah ya. Nah, yang belum masuk itu Mas, yang offline, itu masih 120 jutaan. Ya. Yang belum kenal internet itu 120 jutaan. Jadi yang mobilitasnya itu fisik, itu masih besar. Itu kalau dijumlah Mas, kalau dijumlah, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, itu belum mengalahkan offline Indonesia loh, Mas. Ya. Jadi gede banget, makanya saya tidak terlalu semangat untuk mendorong teman-teman UKM itu masuk ke internet, karena itu memaksa mereka menjadi pemain nasional. Karena bisa diakses dari mana-mana. Sementara ciri khas dari UKM itu kan lokal, Mas. Jadi lokalitasnya itu yang kuat gitu, sehingga kayak Jogja itu yang namanya gudeg itu kan lesehan, Mas. Kuatnya itu di situ. Jadi kultur lah yang membuat dia menjadi bertahan. Sustainability-nya itu karena kultur. Nah, saya tidak terlalu menyemangati teman-teman, ayo masuk internet gitu, enggak sih. Apa namanya?
lebih baik kalau punya restoran di ujung gang, ya udah seluruh sepanjang gang itu ditawarin aja supaya jadi pelanggan gitu. Nah, Iya, itu iya. akan masuk ke konsepnya almarhum Jenderal Sution kan, Hankam Rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta itu ya keamanan perut maksudnya. Bukan keamanan dari musuh luar Indonesia, enggak. Iya, iya. Ya Nah, mungkin jadi mungkin dari sisi Mas Adrian saya nggak tahu ya. Dia kan digitalisasi ini kan bisa macam-macam ya. Nah, kita bicara digitalisasi misalnya untuk komunikasi misalnya. Itu bisa kita cerita soal pemanfaatan sosial media. Digitalisasi dan misalnya teknologi dari sisi channel distribusi misalnya. Bisa juga misalnya teknologi dalam bentuk misalnya manufacturing-nya bagaimana. Jadi banyak sih menurut saya. Tapi yang kalau kita cerita soal apakah mereka itu harus dipaksakan semuanya masuk misalnya online, jualan lewat online, ya tergantung juga bagi saya sih produknya, tergantung juga ya, kategorinya, tergantung juga siapa mereka tadi itu kan gitu. Nggak ya, ada juga gunanya kita memaksakan diri, apalagi kalau yang nggak siap misalnya. Jadi kadang-kadang kan ada juga itu, ada produk yang ya memang nggak tahan lama, tapi ngapain kita mau jualan nasional dengan lewat internet misalnya? iya betul. Toh nggak bisa. Jadi harus fokus di situ. Dan kalau kita Iya, cerita retail, kalau kita bicara retail itu baik dari data Nielsen maupun data yang lainnya, ya yang namanya e-commerce dan online marketing ini masih kecil banget. iya, Masih paling 5% gitu dari semua total penjualan yang ada. Jadi pasarnya sih masih besar. Kalaupun masih mau besar. cerita offline kan gitu. Tapi yang saya mungkin lebih perhatiin itu adalah kesiapan dari teman-teman itu untuk pemanfaatan teknologi itu sendiri gitu. Hmm. Dari 6 persoalan pokok yang saya lihat tahun 2010 itu di UMKM itu, yang pertama itu kan adalah business knowledge-nya. Ya, pengetahuan bisnis, keterampilan bisnis. Yang kedua itu soal pasar dan pemasarannya. 3 baru soal modal. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Nah, itu yang mungkin suka nggak suka, teknologi ini kan harus dimanfaatkan menjadi enabler-nya bisnisnya gitu ya, membantu menjadi leverage-nya, menjadi daya ungkitnya. Yang mana terserah kan, yang mana sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Ya, itu digital sebagai tool saja Mas, karena misalnya bagaimana mencapai pembeli, mendata pembeli itu kan ya basicnya ERP lah. Kalau UKM pakai ERP itu berdaya guna banget, Ya, pasti. ya, Gitu. ya. Yang simpel-simpel gitu ya. Iya, yang paling nggak itu contohnya kita kan nggak pernah tahu bahwa sebetulnya convenience store seperti Indomaret itu kan menyusun Ya, raknya itu kan tergantung dari struknya, Mas. Jadi ya, struknya itu kelihatan. Kalau dimasukinya itu apa aja gitu. Jadi orang ya, beli roti, beli mentega, beli coklat gitu ya. ya, Uh, beli apa namanya itu urutannya itu ya harus gitu. Jadi displaynya ya begitu. ya, Itu kan ya, karena diperintah oleh ERP itu sebetulnya. ya. Gitu. Space Oh ya, management gitu ini namanya dulu. ya ini udah 1 jam Mas. Ya, Saya harus ingatkan ya, teman-teman harap follow Budi yes. Isman official. Terima kasih. Saya mau coba juga, coba recover, tapi saya juga nggak tahu. Jadi terima kasih nih Mas Bi sudah undang saya ya. Jadi tolong bantu juga teman-teman yang belum tahu account saya itu dihack ya. Sekarang ada di Budi Isman official gitu ya. Ya kalau bisa saya recover, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti yang ini yang saya harus kembangkan kembali. Mudah-mudahan teman-teman masih ada manfaatnya nantinya. Pengalaman saya Mas, pengalaman saya itu cepat, recovery cepat. Oke. Kenapa? Justru positifnya itu yang pengikut baru itu yang Ya, hatersnya hilang Mas. Hatersnya hilang, ya, ya, robotnya hilang gitu ya. ya, Jadi ya, dulu kan masih ada yang zaman-zamannya orang suka ya. follow pakai robot tuh, Ya, tuh. follow me itu. Ada yang Sekarang pakai udah nggak ada itu. atau nama-nama samaran gitu ya. Ya, jadi sekarang itu follower saya itu kebanyakan ya memang pada mau belajar brand gitu. Ya, Jadi
nanti Pak Budi juga memang Ya, mau belajar bisnis gitu. betul. Nah, Betul. ini saya melihat Pak Budi secara fisik mungkin nggak terganggu ya dengan Ya, hack-hack ini. Tapi saya ya. melihat secara mental ada gangguan juga sih. Sempat down juga. Betalnya. Jadi, Downnya kesel aja. Gitu. Artinya iya, jalan. Artinya kan artinya kalau dengan account yang lama yang follower yang sudah cukup banyak kan artinya setiap saya menyampaikan sesuatu atau sharing sesuatu itu kan happy kalau banyak orang yang bisa mendapatkan itu kan sebetulnya itu ya. ya, Tapi ya. sekarang ini mulai lagi dari nol lagi baru 2 orang yang tahu. Aduh, capek banget. Ini kayaknya kalau gue tutup aja dah, gue nggak usah pakai Instagram. Enggak, jangan gitu, Mas. Kan Mas jadi banyak teman. Banyak teman Iya. saya, Mas Handoko, Iya, Mas betul. Adrian yang followernya 1 juta. Ada Iya, Dewa Mas. Eka yang followernya. Jadi Tadi itu cepat Dewa juga sekali. sudah follow lah. Ya, itu. Iya. Ya, tolong bantuan Jadi, teman-teman. Terima kasih juga Mas Bi sudah bantu saya. Jadi mungkin saya akan off dulu malam ini karena ada kerjaan lagi untuk persiapan besok pagi. ya. Tapi ini Mas, saya mau ngusul aja itu apa namanya. Ya, Kan minggu ini tanggal 26 kita ada workshop nih berdua. ya. Saya pengen Pak Budi tampil fresh dan full gitu ya. Ya. Kalau saya lihat sih kayaknya 1-2 hari ini belum di cover. Ya. Lebih pas juga banyak kerjaan gitu. Ini ada workshop, ini lagi ya. Pas komputer saya lagi ada masalah lagi. Tadi handphone saya aja masalah gitu. Bayangkan harusnya kan di account saya kan. Loh, apa ya kok jadi begini? Jadi kalau memang ditunda dulu, Mas, saya terima kasih banyak gitu ya. Saya coba susun supaya lebih enak aja kita juga untuk teman-teman gitu. Ya, untuk mengupdate ya kita live aja seminggu sekali gitu ya. Ya, betul. Teman-teman. Jadi kita tunda ke tanggal 16 ya. 16 sampai 19 ya, 4 hari. Ya. Jadi Mas Budi lebih fresh. Ya, terima kasih banyak. Saya ngalamin Mas, saya dihack itu 20 Januari. 23 Januari itu saya workshop di rumah UKM. Itu nggak semangat, Mas. Nggak semangat. Ngomong itu kayak, ini dari sampai mana nih gue ngomong gitu. Ya nggak konsentrasi ya. Ini nggak konsentrasi, ini masih mikirin sialan siapa sih yang brengsek. Ya. Oke. Jadi terima kasih banyak. Jadi sampai mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa juga live lah sekali lagi, kita cari topik yang tepat untuk teman-teman juga. Tapi mudah-mudahan di account saya kalau sudah beres. Ya, baik. Silakan Pak Budi kalau mau pamitan. Terima kasih semua teman-teman. Memang kita berdua mudah-mudahan juga akan sering tentunya sharing ya. Tapi kembali saya katakan ya, mungkin ya workshop yang kita adakan ini memang sudah kita tunggu sebetulnya ya, karena susah sekali mencari Mas Bi ini. Kebalik. Jadi begitu ada kesempatan ya, ini ada masalah saya lagi. Gitu ya. Tapi anyway, mungkin ini ada hikmahnya, saya yakin akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah kemudian juga tetap bagi saya bisnis and brand memang nggak bisa dipisah, jadi nggak usah dibentur-benturkan kita lagi gitu ya. Jadi harus ada wasit itu, Mas Handoko ada itu, kemudian ada Adrian. Ada Mas Adrian. Mas Boro juga ada tuh, triple B kita buat nanti. Mas Baskoro nih, wah harus rame-rame ini. Iya. Terima kasih ya Mas Bi. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, sampai jumpa dari lain kesempatan. Ya, saya sudah sampai sini teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.